Minggu adik-adik kelas Roots di rumah. Nah, apa kabar kalian semua? Inan Jesse harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari Minggu ini kita sudah mulai ibadah di gereja jam 6.30 atau jam setengah 7 pagi. Tapi adik-adik kelas Roots karena mungkin masih kecil belum bangun, jadinya kalian ibadahnya lewat online dulu. Nah, untuk adik-adik kelas Joshua yang mungkin tidak sempat ke gereja, bisa nonton video ini ya. Oke, sekarang kita persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa beribadah di hari Minggu ini memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan nanti. Dan biarlah kiranya kami juga bisa dapat menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami. Berkati pula guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman, biar kiranya apa yang dia sampaikan itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kasih. Oke, kita memuji Tuhan bersama ya. Adik-adik kelas Roots, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Persiapkan Alkitabmu. Ya, kita akan membuka dari kitab Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Inan Jesse akan membacakan firman Tuhan untuk kalian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik kelas Roots yang termanis, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang Inan Jesse akan mengajak kalian untuk menonton cerita semut dan kupu-kupu yang berhati mulia. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk aku berjalan-jalan melihat keindahan kebun sekolah. Semut pun berangkat seorang diri. Ia senang melihat kebun sekolah yang sangat indah.
Di kebun sekolah terdapat bermacam-macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di lingkungan sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu dan semut mengejek. Bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Tapi kepompong hanya terdiam hingga pada suatu hari semut berjalan di kebun sekolah, akan tetapi hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan tidak hati-hati, akhirnya terjatuh di dalam lumpur. Semut sangat ketakutan. Semut itu berteriak minta pertolongan sekencang mungkin. Tolong, tolong, bantu aku mau tenggelam, tolong aku. Semut berteriak dan sambil nangis. Untunglah ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting pada semut. Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting ini. Lalu semut memegang ranting yang diberikan kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga kupu-kupu menarik ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Akhirnya semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. Nah adik-adik, sampai di sana cerita fabelnya tentang semut dan kupu-kupu yang berhati mulia. Nah Inang Jese juga akan menceritakan kepada kalian tentang dua sahabat yang baik, yaitu Daud dan Yonatan. Daud, sahabat Yonatan, terdapat dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 18 sampai 19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman sama Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi. Dan Daud menang lagi adik-adik. Suatu hari
Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri karena Daud lebih hebat dari dia. Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daud sangat kaget, tapi Daud berhasil menghindar serangan tombak itu dan langsung pergi berlari. Yonatan berkata kepada ayahnya, Raja Saul, bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa harus ditangkap? Kata Yonatan. Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri kepada Daud. Yonatan dan Daud memiliki suatu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Adik-adik kelas Ruth semua, tadi kalian sudah menonton cerita tentang kupu-kupu yang berhati mulia dan semut, juga Daud dan Yonatan ya. Dari dua cerita tadi itu saling berhubungan. Nah, artinya kita harus hidup sebagai saudara. Nah, seperti kupu-kupu yang walaupun sudah diejek sama semut, tetapi kupu-kupu memiliki hati yang baik. Dia mau menolong ketika semut di dalam kesulitan. Iya, begitupun dengan Daud dan Yonatan. Walaupun Yonatan ayahnya benci kepada Daud, iri kepada Daud, tapi si Yonatan tetap baik dan mau bersahabat dengan Daud. Kita adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan bisa mengambil contoh dari dua cerita tadi ya. Dua cerita tadi yang baik yaitu saling mengasihi sebagai saudara. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, ayat hafalan kita juga Roma 12 ayat 10. Ya, kalau kelas Ruth, Roma 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Itu ayat hafalannya ya. Kalau kelas Joshua yang tidak sekolah minggu bisa ikut ayat hafalan juga. Ayat hafalannya sampai selesai. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan di hari Minggu ini bisa kalian mengerti dan dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu setiap hari sebagai anak-anak Tuhan ya. Oke, sekarang ada aktivitas terakhir untuk kalian, yaitu membuat pohon kebaikan. Yuk, Inang Jesse contohkan cara membuat pohon kebaikan. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini yaitu membuat pohon kebaikan. Untuk aktivitas ini yang perlu kita siapkan adalah kertas buffalo 2 lembar, kertas warna-warni 15 lembar, pensil gunting lem. Ya, itu aja. Kemudian kita akan mencetak pohonnya dari telapak tangan kita. Nah, untuk yang di tengah bagusnya telapak tangannya agak besar ya. Kita minta cetakan telapak tangan dari mama atau papa kita aja. Di kertas yang satu lagi kita cetak telapak tangan adik-adik sekolah minggu ya. Di sini Inang Jesse meminta bantuan Gloria ya, karena kecil. Kita cetak 2 cetakan telapak tangan. Nah, setelah selesai mencetak, adik-adik, kalian bisa mengguntingnya. Iya, cetakannya digunting sampai selesai ya. Diguntingnya yang rapi. Jika adik-adik tidak bisa menggunting, bisa minta bantuan papa atau mama atau kakak di rumah. Nah, setelah itu kita tempelkan di telapak tangan yang besar itu. Nah,
Yang besar itu di tengah, telapak tangan yang kecil-kecil di samping kiri dan samping kanan. Kita tempel dengan rapi. Nah, setelah kalian selesai menempel, kalian tulis potong kertas warna-warni yang tadi 15 lembar membentuk beberapa hati kecil-kecil. Kemudian kalian tulis setiap potongan hati dengan kebaikan-kebaikan yang dapat adik-adik lakukan. Misalnya memeluk mama papa, bermain dengan kakak atau adik, menanyakan kabar opung, berbagi kue dengan teman. Apalagi ya kebaikannya, patuh kepada mama papa, suka memuji Tuhan, rajin berdoa dan membaca Alkitab, berkata jujur, suka menolong. Nah, jika kita melakukan itu, maka berkat Tuhan ada kepada kita. Nah, kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Nah, di telapak tangan adik-adik yang sebelah kanan tulis berkat Tuhan yang di tengah ya. Nah, berikut di telapak tangan yang gede kita tulis sukacita. Nah, sukacita itu kebaikan-kebaikan kecilnya itu memeluk mama papa, mendoakan mama papa, menanyakan kabar opung, berbagi kue dengan teman, bermain dengan kakak atau adik. Nah, berikut di telapak tangan yang sebelah lagi kita tulis pintar dan sehat. Nah, tulisan love-nya ramah terhadap teman dan semua, berkata sopan kepada mama papa juga semua, mendoakan teman yang sakit, mengucapkan terima kasih bila ditolong, merapikan mainan. Dan berikutnya setelah kalian mencatat lembaran potongan kecil berbentuk hati itu, kalian tempelkan di jari-jari setiap telapak tangan itu kan. Ada 3 jari berarti 15 ya, ditempelkan di situ. Dan di bagian batangnya adik-adik bisa menulis pohon kebaikan. Di bawahnya lagi tulis kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Oke adik-adik, jangan lupa tulisan-tulisan di dahan pohon kebaikan dilakukan setiap hari ya, dipraktekkan agar kalian bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Amin. Adik-adik kelas Ruth yang terkasih, kita sudah selesai beribadah. Kita akan tutup ibadah kita ini dengan berdoa. Inang minta kalian di rumah bisa mengikuti doa Inang JC. Oke, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman yang sudah kami dengar tadi. Kiranya firman yang sudah ditaburkan itu dapat berakar, dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang sudah Tuhan berikan, kakak, adik, opung, oma, opa, maupun teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, maupun guru-guru di sekolah, dan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain sebagai wujud terima kasih kami kepadamu. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik semua. Nah, Inang JC harap adik-adik kelas Ruth dan adik-adik kelas Joshua bisa latihan menghafal doa Bapa kami ya. Minta mama mengajarinya ya di rumah.
Kalian bisa baca di kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, kita tutup ibadah kita ini dengan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku.